Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia kita tentunya perlu banyak-banyak berpikir ketika kita lahir sampai pada kesempatan ini. Usia kita sudah berapa? Apakah usia kita sudah menginjak 30, 35, 40 dan seterusnya? Ada yang 50, 60 dan seterusnya. Kemudian di usia berapakah sebenarnya kita menjadi makhluk Allah yang bernama manusia itu ada titik sadarnya? Kapan kita sadar menjadi makhluk Allah yang sebenarnya? Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu ketika berusia 40 tahun. Akan tetapi beliau sadar menjadi seorang Nabi itu ketika beliau ketika bermain dengan putra Halimah, ketika dibedah dadanya. Nah, itu baru sadar bahwa Rasulullah itu adalah seorang Nabi. Nah, sekarang kembali ke kita. Jadi sebagai manusia yang merupakan terbaik dalam penciptaannya, makhluk Allah yang terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain, dan sekarang kita ini berada di usia yang keberapa? Kemudian sudah sadarkah kita ini menjadi makhluk Allah yang bernama manusia? Jadi yang namanya manusia itu ketika sadar itu adalah ketika sudah banyak yang meninggalkan kita, kemudian kita bingung mau kemana, baru kita mencari, yaitu mencari yang maha mengerti, yang maha bijaksana, yang maha menemani, yang maha pencipta, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika butuh sesuatu yang tidak ada orang lain yang mau membantu kita, baru kita sadar bahwa kita ini butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita dari kita lahir kemudian sampai usia saat ini misalkan kok belum sadar-sadar, artinya kita belum mengenal diri sendiri. Artinya kalau belum mengenal diri kita sendiri, artinya bagaimana kita mengenal Tuhannya yang menciptakan kita. Jadi bentuk kesadaran itu penting. Makanya jangan terlalu lama tidur. Bagaimana supaya kita ini jangan terlalu lama tidur? Maka sering silaturahim dengan orang-orang yang senantiasa sudah sadar. Jangan kita terlena dengan buaya dunia yang fana ini, yang begitu menggoda. Siapa sih yang sebenarnya tidak suka dengan dunia? Semuanya suka, tapi jangan terlena dengan buaya dunia yang luar biasa ini. Kita harus sadar bahwa semuanya akan ditinggalkan. Kita ini butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk Allah, manusia yang akan kembali kepada Allah, tentunya kita berkemas-kemas. Kesadaran yang tinggi itu adalah ketika memang kita
butuh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, dan sekarang ini dan nantinya. Jadi kalau kebahagiaan kita cari, kemudian kita mencari sendiri kebahagiaan itu, ya tentunya tidak akan menemukan. Karena apa? Karena yang memberi kebahagiaan itu baik di dunia maupun di akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah berkeluarga misalkan, jadi sebagai seorang suami atau seorang istri, kapan seorang suami itu sadar menjadi sang suami? Jadi harus berpikir itu. Kadang-kadang jadi sudah mempunyai keluarga, sudah menjadi seorang suami, belum sadar bahwa dianya seorang bapak, seorang suami dari istrinya dan bapak dari anak-anaknya. Nah, sekarang ini kita berpikir di mana titik bahwa kita sudah sadar menjadi seorang ayah dari anak-anaknya dan menjadi seorang suami dari istri-istrinya. Begitu juga sang istri. Sudah sadarkah menjadi seorang istri yang sebenarnya dari suaminya dan dari seorang ibu? Jadi seorang ibu dari anak-anaknya. Dan itu harus penting. Jadi artinya kalau sudah sadar itu artinya sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kalau sudah merasa dirinya seorang istri, berarti harus bagaimana caranya bersikap yang baik kepada sang suami dan mendidik putra putrinya agar menjadi putra putri yang soleh dan soleh. Karena apa? Karena titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ingat bahwa itu adalah semuanya titipan, maka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu kita belum sadar, jadi seorang suami belum sadar bahwa dia seorang suami dari istrinya, seorang bapak dari seorang anaknya, kemudian seorang istri belum sadar bahwa istri dari suaminya, seorang ibu dari anak-anaknya. Lah, kemudian terus kita sebagai apa statusnya sebenarnya? Jadi kalau kita belum sadar, artinya statusnya kan nggak jelas. Kita harus sadar. Kemudian jadi seorang pemimpin misalkan, kapan kita sadarnya? Ketika bahwa kita ini adalah pemimpin suatu bangsa atau pemimpin sebuah provinsi dan sebagainya. Itu harus sadar bahwa saya adalah pemimpin, yang harus saya lakukan adalah begini dan begini. Itu semuanya harus sadar. Jadi kalau tidak sadar, maka semuanya akan berantakan. Kita ini bergantung, hayalnya ada di benaknya itu mau kemana itu gak jelas. Jadi kalau sudah sadar bahwa saya adalah diamanati seorang rakyat kalau pemimpin, berarti apa yang saya lakukan harus begini dan begini. Artinya mengayomi masyarakatnya bagaimana masyarakat menjadi adil, makmur, sentausa. Jadi semua itu harus sadar, kesadaran yang tinggi. Dan hakikat kesadaran itu adalah ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dan yang memberi tugas kepada kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi itu penting. Jadi jangan jadi orang makhluk yang bernama manusia, kemudian kita terus-terusan kita hidup menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi kita tidak sadar bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang nantinya juga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu jadi rakyat biasa atau jadi pejabat dan sebagainya, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah amanat titipan. Dan kalau titipan itu tentunya kembali kepada yang menitipkan. Tentunya semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita berenung sekarang. Jadi masing-masing kapan, di usia keberapa saya ini harus sadar? Apa sudah sadar sudah sebelumnya? Apa akan masih mau sadar atau bagaimana? Atau tidak harapan sadar? Nah, itu yang susah. Jadi kalau kita ini gak sadar-sadar, nantinya nunggu sakaratul maut kita akan sadar. Seperti halnya Fir'aun, baru sadar ketika mau tenggelam. Jadi sadar bahwa aman tuh bi Rabbi Musa wa Harun, baru sadar mau tenggelam baru
sadar. Jangan seperti itu. Jadi mumpung kita masih sehat walafiat, masih gagah, masih cantik dan sebagainya, bangun dari tidurnya, sadar, segera berkemas-kemas. Jadi bahwa kita adalah mempunyai tugas yang besar sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi nantinya tugas itu akan dipertanggungjawabkan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing adalah pemimpin dan sebagai pemimpin harus bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Jadi untuk itu saudara-saudara, mari kita sebagai khalifah di muka bumi ini, yang penting kita sadar dulu bahwa kita ini adalah manusia makhluk Allah yang tugasnya adalah kalau mempunyai keilmuan menyampaikan keilmuannya, kalau sebagai pemimpin mengayomi masyarakatnya supaya menjadi masyarakat yang adil, makmur, sentausa, dan menjadi orang yang di bawah tentunya adalah sadarnya harus berdoa kepada semuanya. Jadi kita ini harus berbagi tugas, kesadaran itu masing-masing. Tapi jangan sampai kita terus-terusan tidak peduli. Jadi kalau kita ini tugasnya, orang mukmin itu adalah senjatanya orang mukmin kan berdoa. Minimal adalah doa, karena itu senjata ampuhnya. Adua muhul ibadah, adua silahul muslimin. Doa itu adalah ruh, otak dari segala ibadah. Jadi kalau semuanya melakukan suatu ibadah, apakah itu amaliyahnya, tentunya ada doanya, ditutup dengan doa. Kemudian adua silahul mukminin itu adalah doa, itu adalah senjata ampuhnya dari seorang mukmin. Jadi sadarnya kita kalau kita sudah mau mendoakan ke semuanya, baru kita itu sadar bahwa kita adalah makhluk Allah yang benar-benar yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.